Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran bersama Bu Irma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sudut pada dimensi 3. Materi kelas 12 wajib. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita lihat, jika kita ada garis, konsepnya ya, ada garis dengan garis L sama G, dia tidak bersentuhan. Nah, untuk membentuk sudut bisa salah satu pindah, L pindah ke G atau G pindah ke L yang sejajar ya, sehingga membentuk sudut. Sekarang misalnya di sini mau pindah L, berarti ini L kita pindah. Nah, ini L ya, bayangan L di sini, berarti di sini sudutnya. Nah, kalau kita hadapi garis dengan bidang, bidang ini bidang segitiga, berarti segitiga ini, garis ini diproyeksikan ya. Nah, segitiga ini kita buat garis berat. Nah, ini. Lalu ini kan nempelnya di sini, terjadi sudutnya di sini. Nah, ini tarik sini ya. Nah, kalau kita hadapi bidang dengan bidang, yang satu persegi dan yang satu segitiga, berarti segitiga ini harus cari garis berat ya. Garis berat ini kita misalnya ini kita kasih nama segitiga ABCD E ya. Nah, ini kita kasih nama O. Nah, ini segitiga ini yang dipakai garis beratnya aja OE. Berarti segitiganya sudah nggak kepake. Seperti perjajaran kemarin proyeksi yang nempel di O. Berarti E bercermin atau proyeksi E kepada bidang ini di C. Berarti nih proyeksi OG pada bidang A, B, C, D. Nah, O-nya kan nempel, berarti yang bercermin di sini. Ini cerminnya di C, berarti cerminnya di sini. Berarti ini ditarik ke C. Lah, ini sudutnya. Ya. Kita lihat contoh nomor 1 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH ya. Di sini suruh tentukan ED ya, ED dengan bidang dengan garis FH. Nah, ini boleh ED-nya pindah sini ya. Nah, boleh FH-nya pindah sini. Kalau FH pindah sini, ini di sini yang sejajar dengan bidang ini ya. Nah, ini terjadi sudut di sini. Nah, ini sudutnya. Lalu ini dihubungkan, Nah, ini terjadi segitiga ya. Kita lihat di sini E ke D. Kalau di sini nggak ada, berarti ini dianggap A. Ya. A. Berarti E ke D itu A akar 2 diagonal sisi ya, ini. D ke B adalah A akar 2 juga. E ke B A akar 2 juga. Kita lihat, kalau tiga segitiga, ada segitiga dengan sisinya sama ya, berarti sudutnya juga sama. Nah, pada segitiga itu terdiri sudut 180, berarti alfa sama dengan 180 dibagi 3, berarti alfa sama dengan 60 derajat ya. Soal berikutnya, sudut antara BG dengan AE. Boleh AE yang pindah atau BG yang pindah. Kalau AE pindah, pindahnya di BF. Kalau BG pindah, pindahnya di AH. Berarti kalau Bu Irma mau pindahkan AE, berarti AE pindah di sini ya, pindah di sini.
Nah, sudut yang terjadi berarti bertemu antara A sama ini BF sama BG, berarti sudutnya ini. Nah, sudut ini kita lihat satu segini, ini tuh segitiga siku-siku. Kalau dibagi persis berarti sudut ini adalah 45 derajat. Ya. Soal berikutnya, ya. Kita lihat, kita soal nomor berikutnya. Sudut antara AH dengan CF. Ya. Boleh pindah yang sejajar, AH pindah sini atau CF pindah sini, ya. Ini pindah. Nah, di sini. Nah, terjadi sudutnya mana? Ya ini antara biru sama merah ini. Nah, ini sudutnya. Berarti sudut di sini adalah 90 derajat. Ya. Kita lihat contoh berikutnya, ya. Di sini sudut AD dengan FH. Boleh AD yang pindah, boleh FH yang pindah. Kalau FH pindah di bawah ya ini. Nah, ini yang sejajar berarti. Ini sudutnya. Nah, berarti sudut di sini adalah 45 derajat karena 90 dibagi 2. Soal berikutnya di sini sudut antara CE dan EG. CE ya. CE dan EG. Berarti sudutnya mana? Ini. Nah, ini dihubungkan. Nah, ini segitiga yang dibentuk. Ini nilainya C ke E 10. Ini dianggap A ya, nggak ada kan, berarti A akar 3. Ya. Ini A akar 2. Ini A. Ya. Ini segitiga siku di G ya. Ini segitiga siku. Segitiga siku. Berarti E G C. Kita lihat C ke G berarti A. C ke E A akar 3. E ke G A akar 2. Nah, kalau kita di sini dihadapi pakai sudutnya di sini ya, siku-siku, berarti kita menggunakan pakai sin demi, kosami, tan desa. Ya. Nah, sekarang kita mau pakai sin misalnya. Sin alfa demi. Ya. Sin demi. Depan sudut berarti A akar 2. Nah, terus dibagi miringnya berarti A akar 3. Ya. Berarti ini akarnya kan di bawah. Berarti harus ini coret ya. Berarti akar 3 per akar 3. Ya. Sama dengan akar 6 per 3. 1/3 akar 3. Seumpamanya ini sudutnya suruh tentukan sinus ya. Tentukan sinus sudut alfa. Nah,
Misalnya suruh tentukan sinus sudut alfa. Berarti kita cari sin demi. Kalau cos, kosami. Gitu ya. Nah, berarti sinusnya ketemu 1/3 akar 3. Ya. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Jika yang ditanya tangen sudut antara AH dengan BDHF. BDHF. Kita absir bidangnya. Ya. Ya. Sekarang terjadi sudutnya di titik H yang nempel, ya. Di titik H. Yang nggak nempel apa? Ini seperti proyeksi kemarin. A bercermin pada bidang BDHF. Berarti cerminnya A ada di sini, AA aksen. Ya. Baru ini sudutnya terjadi. Ini sudutnya. Nah, ini ditarik. Berarti segitiga ini segitiga siku-siku di A aksen, ya. Kita keluarkan segitiga ini adalah segitiga siku-siku di A aksen, ya. Ini H, ini A. Kita lihat kalau ini 6, berarti A ke A aksen adalah 3 akar 2, separuhnya 6 akar 2 ya. A aksen ke H, ini rumusnya A/2 akar 6, berarti 6 dibagi 2 adalah 3 akar 6. Ini rumusnya A akar 2, berarti 6 akar 2. Yang sudutnya terjadi di sini ya, sudutnya terjadi di sini. Ini ya sudutnya ya. Nah, yang ditanya apa? Tan. Tan itu desa. Tan alfa sama dengan desa. Kita lihat depannya sudut berarti 3 akar 2. Sampingnya sudut 3 akar 6. Ini coret. Ini boleh dicoret sama-sama akar ya. Berarti tinggal akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Ya. Soal berikutnya. Kalau kita dihadapi dengan soal seperti ini. Yang ditanya kosinus sudut antara CG dengan BDG. CG dengan BDG. Nah, ini. CG-nya itu ada garis beratnya. Kita kasih BDG-nya harus ada garis berat. Nah, ini. Kita kasih O. Ya, sudutnya mana? Ya ini. Antara garis berat dan garis hijau ini. Nah ini. Nah, berarti ini dihubungkan. Terjadi segitiga siku-siku. Ya. Segitiga siku-siku. Sudutnya di sini. Ini C, ini G, ini O. Ya. Kalau ini 6, berarti ini 3 akar 2. Ini 6. Ini 3 akar 6. A/2 akar 6 ya. Ingat dari pojok ke tengah-tengah A/2 akar 6. Itu kalau pada kubus ya. Nah, yang ditanya apa? Kosinus. Kosinus. Kosami. Sami. Samping sudut, ini kan siku-siku ya, sampingnya berarti 6. Miring itu yang nggak punya siku-siku, berarti 3 akar 6. Dikali akar 6 per akar 6. Kosinus
alfa sama dengan 6 akar 6 per 3 kali 6. Ya. Coret di sini sama ini. Berarti 1/3 akar 6. Soal berikutnya. Kosinus sama ya. Ini kosinus, ini juga kosinus. Kosinus antara BDE dengan BDG ini berbentuk segitiga. Masing-masing kita cari garis beratnya. Nih, kita kasih garis beratnya atau garis tinggi ini 0. Ya, O. Ini juga kita kasih garis tingginya. Ini di sini sama ketemunya ya. Segitiga sudah nggak kita pakai, berarti yang kepake adalah garis tinggi dan garis tinggi ini. Berarti sudut yang terbentuk ini. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, sekarang terjadi segitiga. O ke G, kalau ini 12, berarti ini A/2 akar 6, berarti 6 akar 6. Ini juga 6 akar 6. Ini 12 akar 2. Kita keluarkan segitiganya ya. Segitiga yang terjadi seperti ini sama kaki ya. Ini segitiga sama kaki, berarti ini 6 akar 6. Ini 6 akar 6. Ini 12 akar 2. Segitiga BEG. Ya. Kalau ada ketiga sisi diketahui, mencari sudut menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Diingat waktu kelas 10 ya, semester 2 wajib. Aturan kosinus itu cirinya tiga sisi diketahui. Ya, rumusnya bagaimana? Kosinus alfa sama dengan ini sudut. Ini kalau Bu Irma bilang sisi apit, karena mengapit sudut ini ya. Ini sisi apit. Ini sisi yang tidak mengapit. Ingat ya, sisi apit, sisi yang tidak mengapit. Rumusnya sisi apit kuadrat tambah sisi apit kuadrat dikurangi sisi yang tidak apit kuadrat dibagi 2 kali sisi apit kali sisi apit. Ini rumusnya, rumus kelas 10 ya. Nah, sekarang kita hitung. Cos alfa sama dengan sisi apitnya berarti 6 akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 6 kuadrat dikurangi 12 akar 6 kuadrat dibagi 2 kali 6 akar 6 kali 6 akar 6. Cos alfa sama dengan, kalau kalian dihadapi dengan seperti ini hitungan, kita lihat ini 6, 6, 12. Berarti kita samakan aja seperti kita waktu menghitung segitiga Pitagoras ya. 6, 6 ini berarti kita jadikan 6 kali 2 akar 2 ya. Kita kuadratkan, 6 kuadrat berarti 36 dikali 6 ditambah ini dikuadratkan 36 kali 6 dikurangi 36 ini dikuadratkan 4 akar 2 dikuadratkan 2 dibagi 2 6 kali 6 36 akar 6 kali 6 akar 6 kali akar 6 akar 6. Cos alfa sama dengan, kita lihat 36-nya sama semua yang di atas. Kita bisa tulis satu, keluarkan. Yang kita hitung ini 6 tambah 6, 12
dikurangi 4 kali 2 8. 12 dikurangi 8 berarti 4. Dibagi 2 kali 3 6 kali 6. Kita coret. Nih, coret ya. Ini dicoret 2 coret berarti 3. Kosinusnya hasilnya adalah 1/3 ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.